Ya, selamat siang. Pada kesempatan kali ini ada segmen daripada meeting. Ya, kita kedatangan tamu kali ini, yaitu dunia perbankan, tepatnya dari Bank Commonwealth ya, betul ya Pak ya. Oke. Jadi ini kita akan berbicara tentang kebanyakan tentang KPR. Nah, oke, untuk kesempatan pertama langsung silakan Pak Andri untuk menyampaikan presentasinya aja. Monggo, silakan Pak. Ya. Terima kasih Pak Firdaus atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya dari pihak Bank Commonwealth Jogja. Sedikit mungkin saya minta waktu buat presentasi di awal, nanti berikutnya bisa sesi tanya jawab ya dari teman-teman semuanya ya, biar kita bisa lebih interaktif lah ya dalam berkomunikasi. Oke, saya langsung mulai aja. Untuk saat ini kita kan dari pihak Commonwealth ini kan sedang mengadakan kerjasama ya dari pihak Commonwealth dengan Railway, di mana kerjasama ini kita ada beberapa reward atau komisi untuk teman-teman yang di Railway ini. Nah, untuk komisinya sendiri itu kita 1% maksimal 1% dari pencairan nilai plafonnya berapa. Misalkan gini contohnya, plafonnya 1 M, berarti komisi yang didapat oleh teman-teman itu 1%, berarti kan 10 juta. Nah, dari pihak Commonwealth sendiri kita ada tambahan itu 20% dari komisi yang diterima. Jadi dari 10 juta itu kita ada kalikan lagi 20%, jadi 2 juta. Nah, itu tambahan. Jadi total yang diterima nanti 12 juta. Intinya seperti itu ya untuk program kerjasama kita. Nah, saya sendiri di sini pegang untuk di Commonwealth itu ada kredit KPR atau kredit multiguna dan juga kredit modal kerja. Ya, jadi nanti teman-teman bukan hanya KPR saja, tapi untuk kredit modal kerja, nah itu bisa juga kita proses dan komisinya sama, perhitungannya sama. Ya. Untuk komisi juga kita ada tambahan tadi selain yang reward 20% tadi, kita ada tambahan sebesar 10 juta untuk kantor rakyatnya sendiri di sini. Itu dengan akumulasi selama 1 bulan itu dengan akumulasi pencairan itu di atas 10 miliar. Jadi nanti ada tambahan lagi 10 juta buat kantornya sendiri. Oke, untuk bunganya saat ini kita di bunga di 499 itu 1 sampai 2 tahun. Kemudian tahun ketiga sampai tahun kelima itu bunga 5,99%. Itu program kredit kita seperti itu. Jadi selama 5 tahun bunganya kita fix di 4,99 dan 5,99. Ya. Kemudian kita ada juga selain bunga yang KPR fix tadi, kita ada juga bunga KPR bebas. Itu bunganya dari berapa? Di 8,99 itu bebas provisi, bebas admin, seperti itu sih. Dan bebas pelunasan dipercepat juga, nggak dikenai penalti. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk sisanya mungkin saya langsung ke pertanyaan aja biar bisa lebih interaktif. Mungkin ada teman-teman di lapangan ada masukan atau kendala seperti apa, kita bisa diskusi di sini. Terima kasih. Kebetulan ini tadi karena meeting agak sedikit tertunda, kami sudah menampung beberapa pertanyaan untuk Bapak ini ya. Ini banyak juga ini. Nah, oke, kita mulai saja nih Pak. Ini ada pertanyaan pertama ini. KPR paling banyak sekarang itu untuk range harga rumah berapa yang di Bank Commonwealth? Jadi untuk saat ini kita kebanyakan range-nya sih di atas 1 miliar ya. Kebetulan aplikasi yang masuk di atas 1 M. Jadi karena gini, karena kalau untuk di kita itu kita di atas 1 M itu kita bisa pakai bunga yang tadi ya, bunga yang program tadi ya, yang 499 seperti itu. Tapi kalau di bawah 1 miliar itu kita bunganya standar Pak Firdaus, nah itu di angka 12%.
seperti itu. Jadi agak berbeda dengan pelafonnya, bedanya di situ aja sih. Ini Pak, kalau misalkan mau nyopot masker boleh juga. Ini kita kan kita semua ya, supaya lebih jelas mungkin ya. Dan mungkin biar pada kenal wajahnya ya. Jadi kalau tak kenal maka tak sayang. Gitu. Monggo. Jadi ini ada pertanyaan kedua Pak. Ya, ini KPR-nya paling wilayah kabupaten mana nih kalau di Jogja, atau mungkin ada peringkat lah 1, 2 gitu. Oke. Atau lokasi boleh juga. Ya, baik. Untuk saat ini kebetulan kita, saya sendiri untuk Kamar Wilayah Jogja itu kan kita membawahi Purwokerto, Jogja, Solo Pak Firdaus. Jadi saya pegang 3 area situ. Kebetulan juga untuk aplikasi itu paling banyak di Solo sih Pak ya. Saat ini kebetulan kita lagi banyak aplikasi di Solo. Jadi untuk wilayah Jogja sendiri saya saat ini mungkin di Jogjanya sendiri sih, Sleman gitu sih Pak. Seperti itu. Jadi belum terlalu banyak aplikasi yang masuk di kita. Ya. Berarti kalau yang sekitar mungkin wilayah dalam Jogja yang paling banyak mungkin Sleman ya. Sleman, betul Pak. Dan kebetulan tadi dari Bang Dari kebetulan memang lebih banyak, belum ke Jogja ini belum banyak. Belum banyak, ya saat ini. Nah ini kesempatan buat teman-teman semua dari Rewet Non Jogja untuk mungkin ikut meramaikan lah ya, membantu meramaikan ya, kita saling bekerja sama ya. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya ini. Adakah program KPR yang khusus untuk milenial? Ini kan karena kami lihat klien kami akhir-akhir ini memang banyak dari golongan milenial ya, kaum milenial. Jadi apakah ada program khusus untuk mereka? Ya. Baik. Kalau untuk segmen milenial sih saat ini kita belum begitu ini Pak ya, karena kita lebih fokus ke bunga ya, bunga promo untuk bersaing dengan beberapa bank lain. Jadi kita tidak membedakan segmen milenial atau apa gitu ya untuk segmen ini, tapi kita lebih secara umumnya aja. Jadi secara umum mungkin kalau kaum milenial mau mengajukan rumah, kita bisa bantu seperti itu dengan penghasilan mereka mungkin minimal kalau di kita di angka 5 juta sudah bisa mengajukan. Itu aja sih. Terima kasih. Oke, ya, terima kasih Pak. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya nih, kebanyakan yang dari pengajuan di Bank Commonwealth ini adalah jenis karyawan atau pengusaha ya Pak? Untuk saat ini kebanyakan itu wira swasta ya Pak ya, pengusaha ya. Untuk karyawannya sendiri kebetulan kita dari beberapa aplikasi yang masuk mungkin cuma hanya 1-2 sih Pak untuk yang karyawan gitu. Tapi kita sih cenderung mungkin lebih senang karyawan ya Pak ya, karena memang proses di kita untuk karyawan itu 7 hari sudah hasilnya sudah keluar sih Pak, approvalnya, dan lebih cepat gitu sih. Terima kasih. Ya oke, karena tadi banyak dari pengusaha ya, kebetulan ternyata ada pertanyaan selanjutnya juga masih berhubungan. Dalam situasi COVID kemarin kan memang dalam kenyataannya ini, dalam realnya itu ada beberapa sektor usaha yang di blacklist. Nah untuk saat ini ya tahun 2022, apakah itu masih ada berlaku blacklist untuk jenis usaha tertentu yang di pengusaha, atau memang sudah tidak ada blacklist lagi, bisa apa aja gitu? Ya, terima kasih. Untuk jenis usaha kita masih sama ya, mungkin kawan-kawan di Rewet mungkin sempat mengajukan ada usaha tertentu yang di blacklist. Nah mungkin hampir sama, kita belum ada penambahan jenis usaha yang di blacklist, masih sama. Itu misalkan di usaha jual beli mobil bekas, kemudian usaha perhotelan, developer, seperti itu. Seperti itu sih Pak, mungkin yang lebih banyak di Jogja ini ya. Kalau batu bara kan nggak ada di sini ya. Ya, gitu ya. Oke, jadi intinya sebenarnya sudah tidak ada istilahnya pembatasan ya. Betul. Yang penting usahanya proven gitu ya. Betul. Oke.
Oke, ini untuk selanjutnya ya. Tadi kan menyinggung sedikit tentang karyawan. Tadi mohon ditegaskan lagi. Tadi kira-kira berpenghasilan minimum berapa itu buat KPR tadi ya? Oh iya, baik. Jadi untuk karyawan sendiri kita minimum penghasilan di angka 5 juta itu udah bisa seperti itu. Nah nanti kita kan akan hitung lagi ya. Biasa kalau di kita itu kita untuk kewajibannya atau biasa kita sebut kalau di bank DBR-nya itu 35% Pak. 35% dari penghasilan dia gitu. Itu maksimum angsuran yang disetujui sama kita. Jadi contoh misalkan penghasilan 10 juta, berarti kan tinggal dikalikan aja 35%, berarti kan 3.500.000. Nah itu maksimum dia angsuran harus di angka 3.500.000. Seperti itu Pak. Ya, jadi ya kemampuan bayar ya. Kemampuan bayar ya, gitu. Ya. Ini pertanyaan selanjutnya lagi, ini ada KPR untuk beli tanah nggak? Beli tanah. Oh iya, baik. Mungkin di beberapa bank untuk KPR beli tanah belum bisa ya Pak ya, mungkin belum bisa. Nah kalau untuk di Commonwealth itu kita udah bisa untuk pembelian tanah, LTV-nya atau maksimum pengajuannya itu di angka 70%. Gitu. Jadi kalau nilai tanahnya 1 miliar, kita bisa pembiayaannya di 700 juta, 70%. Gitu. Dan nggak mesti wajib bangun gitu. Ya, oke, ini kayaknya menarik sekali ya. Mungkin buat teman-teman kadang sering mentok masalah penjualan tanah yang tidak bisa KPR, mungkin bisa menghubungi Bank di Commonwealth ya, ada program yang sepertinya menarik. Betul. Ya, oke, ini ada pertanyaan lagi nih. Nah, kalau untuk pembelian ruko dari sektor komersil ini, apakah ada program khusus atau harus beda KPR atau gimana? Iya, untuk yang komersil kebetulan tadi pada saat presentasi di awal, kebetulan kan saya bisa juga untuk komersil ya, karena selain KPR itu kebetulan saya bisa untuk modal kerja juga. Jadi untuk komersil nanti bisa saya bantu juga, tapi mungkin kalau komersil itu maksudnya untuk pembelian gudang gitu Pak ya. Kalau gudang itu mungkin agak berbeda dengan KPR ya, nanti jatuhnya masuk di kredit investasi. Nah itu ruko ya. Ruko misalnya? Untuk ruko itu bisa KPR, betul bisa. Bisa ya. Bisa. Saat ini kita untuk di pembiayaannya di 80% Pak. Untuk ruko 80%. Nah ini ada pertanyaan nih lagi ini, misal tentang syarat propertinya nih yang kita ingin tahu. Jadi misalkan kalau dari kebijakan Bank Commonwealth sendiri masalah syarat dari properti yang bisa di KPR itu seperti apa? Contoh ya misalkan di ketentuan lebar jalan minimum, terus kemudian mungkin ada jarak dari sungai, dari kuburan, dari sutet, dari rel KA, itu bagaimana? Itu ingin tahu kalau di kebijakannya Commonwealth. Baik. Untuk di Commonwealth sendiri kita untuk pembelian properti itu kita ada ketentuannya ya. Tadi seperti jalan. Nah untuk jalan sendiri kita minimum di 4 meter sih Pak. Untuk lokasi jalannya kita minimum 4 meter. Jadi paling tidak bisa dilewati mobil lah ya, ada 2. Itu kemudian untuk tadi dekat sungai, dekat sutet, kita minimum di jarak 25 meter ya dari lokasi sutet seperti itu Pak, atau sungai seperti itu. Jadi ada jarak minimumnya. Dan yang paling apa namanya ya krusial sih kami memang biasanya lebar jalan ya, jadi lebar jalan dari 4 meter. Kemudian kalau yang itu tadi lah apa namanya, yang dari sutet kapal itu masih bisa atau memang ada ketentuan jarak juga yang apa namanya, atau harus memang IMB jadi patokan atau gimana? Kalau misalkan ada case-case seperti itu. Iya. Untuk sutet tadi ya Pak ya, sutet itu kita hanya jaraknya aja sih, kita jarak 25 meter dari lokasi agunan yang mau dibeli itu kita sudah bisa proses. Jadi minimum jaraknya 25 meter dari lokasi atau sungai. Kemudian untuk jalan juga tadi 4 meter ya.
Tapi kalau nanti kita lihat lokasinya emang bagus, jalannya hanya 3 meter, nah itu kita bisa ngajukan juga sih Pak. Nanti kita proses di internal kita sih untuk deviasinya, seperti itu. Ya, ini yang paling sering sih kita ketemu tanah atau rumah samping kuburan atau dekat kuburan, ini gimana? Ya, banyak ya, banyak seperti itu ya. Jadi untuk yang lokasi kan ada juga mungkin teman-teman lokasinya di dekat gereja, kuburan, masjid seperti itu ya. Nah untuk kita sendiri kita yang penting jaraknya nggak terlalu dekat, paling tidak mungkin agak jauh sedikit ya, mungkin di atas 15 meter atau 10 meter gitu. Nanti kita lihat lagi sih lokasinya di pada saat foto itu, nanti kita akan lihat lagi kalau emang agak jauh atau mungkin agak ketutup nggak gitu terlalu kelihatan dekat, nah itu kita bisa terima sih Pak, gitu. Asal jangan mepet aja. Kalau mepet ya mungkin itu agak susah sih, gitu sih. Iya, kalau yang tadi tertutup itu kayaknya sering ya kami jadi ketemu kuburan tapi memang tertutup dari dinding yang cukup tinggi. Apakah itu diperkenankan ya? Karena kuburannya nggak kelihatan berarti. Baik, untuk kuburannya sendiri itu nanti kita akan lihat pada saat appraisal ya. Jadi kan kalau pada saat kita appraisal itu kan akan dilihat jarak samping kiri, kanan, belakang, depan, utara, selatan gitu ya. Nanti mereka akan notes di situ. Kalau emang kuburannya itu agak jauh dari situ, dari lokasinya, atau mungkin nggak begitu kelihatan, nah itu kita asal di laporan appraisalnya itu nggak mencantumkan itu, kita bisa proses. Tapi kalau ada mencantumkan itu, kita susah untuk prosesnya Pak. Itu sih. Ya, oke Mas. Ini saya yang beri kesempatan mungkin teman-teman di sini jika ada pertanyaan mungkin langsung saja silakan, mungkin siapa yang ada pertanyaan. Saya namanya Retno. Iya. Saya agen graduate. Mau tanya untuk beberapa kebanyakan di rumah di Jogja itu seringkali tidak ada IMB-nya. Yeah. Nah itu kan kadang bayar itu pembeliannya via KPR. Nah apakah untuk Commonwealth itu kalau misalnya dengan diproses IMB-nya dan sudah menerima bukti tanda terima berkas pengurusan itu bisa diproses KPR-nya dan dicairkan. Terima kasih Bu Retno pertanyaannya. Pertanyaan ini banyak banget ya kita terima ya dari teman-teman kita di lapangan, agent-agent ini. Ya betul, emang untuk IMB ini kan ada beberapa kan kasusnya kan memang belum ada atau memang belum dibikin seperti itu ya. Nah untuk di Commonwealth sendiri selama pada saat prosesnya resinya sudah ada, itu kita bisa lanjut proses itu. Atau kalau memang IMB-nya belum ada, belum diproses juga, dan nanti apabila sudah disetujuin customer-nya itu bersedia untuk membuat IMB, nah itu bisa kita proses itu ya. Iya bisa. Jadi nanti pada saat kita persetujuan, nanti mungkin di akad kreditnya itu akan diproses oleh notaris kanan kita sekalian sama akadnya. Iya. Bisa. Nah ini kan kebetulan saya anak muda ya Pak ya. Iya. Biasanya kan anak muda ini kan baru-baru terjun di dunia kerja kan gajinya masih UMR ya. Iya. Nah yang jadi pertanyaan saya, mungkin nggak sih untuk mengajukan di Commonwealth ya? Nah mungkin nggak dengan gaji kan kita lihat UMR itu kan sekitar 1.800 sampai 2 jutaan kita anggap seperti ini. Mungkin nggak, misalnya dia sendiri lah gitu. Iya. Jadi yang tadi saya sudah presentasikan untuk gaji minimum yang bisa kita proses itu di kali 5 juta seperti itu. Ya, karena kan kita akan hitung karena itu kan berkaitan dengan nominal ini ya, harga rumah yang mau dibeli ya. Ya kan kalau misalkan gaji 2 juta gitu kan berarti angsurannya mungkin
berapa 700.000 mungkin paling tinggi gitu kan ya. Berarti kalau kita hitung 700.000 dengan jangka waktu 20 tahun ya mungkin harga propertinya mungkin di angka iya betul mungkin 200 juta seperti itu. Jadi untuk Taman Belia sendiri kan kita paling kecil itu di 350 juta ya, itu masih bisa kita terima gitu sih. Kalau misalnya join gimana, istri sama suami misalnya gitu? Bisa banget, iya bisa. Jadi kita bisa hanya hitung penghasilan suami aja, atau kalau istrinya bekerja itu kita bisa join income, bisa. Misalnya 2,5 jadi gimana? Ya bisa seperti itu. Nah. Meskipun itu di total tetap harus 5 juta. Iya betul. Atau malah 3 juta tadi boleh? Bagaimana? Tadi kan Mas bilang di bawah minimal 3 juta kan? Misalnya mereka di total 5 juta. Oh, 5 juta. 5 juta. Minimal. Oke Mas, kalau ini kayak ngulang pertanyaan ya masalah IMB, tapi kalau ini berkaitan dengan tanah ya. Saya ada pernah ada klien gitu ya, untuk lokasi tanahnya itu di dalam rekodnya, kalau di dalam rekod kan kota ya, strategis Jalan Jambon gitu. Nah, tapi kendalanya ini tanahnya masih sawah, apakah bisa sama perlakuannya kayak tanpa IMB tadi? Iya, jadi di sertifikat itu masih tergalang, jadi belum dikeringkan begitu. Kalau di pihak bank, apakah itu bisa di KPT kan? Makasih. Jadi di sertifikatnya masih sawah ya, sertifikatnya masih sawah. Sebidang tanah tergalang atau sawah? Oh oke. Ya. Untuk sawah emang kita belum bisa ya kalau ada keterangan sawah. Iya. Itu berarti untuk tanah kosong ya. Tanah kosong ya. Iya. Sudah pekarangan, tapi hanya sertifikatnya aja tulisannya sawah. Sawah. Tapi kalau fisiknya tadi udah Fisik apa? pekarangan. Fisiknya sudah pekarangan. Oh, jadi ya oke. tanah datar, Oh, oke. gitu. Tapi bukan sawah, cuma status di SHM aja, Baik, SHM sawah. Oke. Itu kita secara kebijakan kita nggak bisa, tapi kita bisa coba mengajukan deviasi di internal kita. Yang penting kan fisiknya itu kan sudah bukan sawah lagi ya. Nah itu kita bisa masih bisa proses. Iya. Berarti bank siap membantu. Betul. Terima kasih. Ya Mas, tadi menambahkan yang seperti disampaikan Mas Raga. Apakah jika memang tidak bisa, apakah ada solusi lain? Misalkan memang bukan KPR, tapi mungkin itu sebagai jaminan atau gimana, masih bisa nggak itu atau gimana? Oke. Masih bisa. Jadi gini, biasanya kan kita tadi tanah itu kan kita customer kan pengen beli itu ya, pengen beli tanah itu karena kondisinya mungkin nggak bisa kita proses karena itu kondisi sawah dan kita udah coba mintakan deviasi di internal kita nggak bisa. Biasanya alternatifnya customer akan pakai properti dia yang lain gitu. Jadi pakai agunan yang lain, tapi tujuan pembeliannya itu tanah yang mau dibeli. Nah itu bisa seperti itu. Dan itu bunganya sama nanti. Ya, jadi ada skema lain atau untuk membantu terjadi mentok itu dari bank masih bisa memberikan solusi lain. Iya, tidak kaku stop gitu nggak? Iya, masih bisa. Masih bisa. Oke, terima kasih. Ini mungkin ada lagi pertanyaan? Belum pernah mungkin. Siapa lagi? Ada lagi Pak Tumpang mungkin? Oh ya cukup ya. Oke. Mungkin ada yang closing dari Pak Andri ya. Monggo silakan Pak. Ya, terima kasih teman-teman di KW atas kesempatannya tadi sudah diberikan. Sebagai penutup, mungkin teman-teman ada beberapa yang mungkin tadi agak belum ada pertanyaan ya, mungkin belum ada pertanyaan kondisi di lapangan seperti apa. Nanti apabila ketemu kondisi di lapangan kita bisa diskusi lah nanti seperti apa, kita coba cari solusinya gitu. Jadi sebenarnya sih untuk KPR ini kan lika-likunya banyak ya, jadi nanti kita bisa
coba komunikasi lebih lanjut. Nanti bisa saya juga share nomor telepon saya buat teman-teman, nanti apabila ada kondisi bisa langsung telepon saya gitu sih, atau WA bisa gitu. Itu aja sih. Terima kasih. Semoga kedepannya bisa terjadi kerjasama yang lebih baik lagi antara kedua belah pihak ya. Jadi bisa saling menguntungkan gitu ya Pak ya. Jadi terima kasih dan ya mudah-mudahan sukses semua. Terima kasih Mas. Baik. Ya, terima kasih Pak Fikras. Ya, terima kasih. Ya, siap. Terima kasih.